Kebaikan yang dilakukan oleh Nabi lebih lancar daripada angin yang terlepas, daripada angin yang berhembus. Angin yang terlepas itu angin tidak ada sesuatu pun yang menghalangi angin itu untuk berhembus, sehingga lancar sekali angin itu berhembusnya. Tetapi masih kalah dibanding dengan kebaikan Nabi, dengan kedermawanan Nabi. Kalau angin tadi lancar tanpa ada penghalang pun, Nabi lebih lancar lagi dalam kebaikan. Sehingga tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Artinya pada diri Nabi kita suri tauladan, sikap beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau itu sebagai suri tauladan bagi kita. Bukan hanya masalah ibadah saja. Masalah ibadah sudah pasti harus mengikuti Rasulullah. Tetapi cara beliau bersikap, cara beliau memandang, cara beliau menyelesaikan permasalahan, cara beliau bertutur kata dengan penuh kesantunan, perbuatan beliau, itu semuanya suri tauladan bagi kita umat beliau. Coba ingat lagi ayatnya itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah? Ternyata tidak semua manusia. Ternyata tidak semua orang yang ngaku Islam. Hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan yang hanya mengharap rahmat dari Allah serta yakin dengan kedatangan hari kiamat sajalah yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Mari. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Hanya orang yang mempunyai 3 ciri ini yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladannya. Artinya tidak semua orang yang ngaku beragama Islam itu otomatis mau menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Hanya orang yang pada dirinya melekat 3 ciri ini saja. Yang pertama, mengharap rahmat dari Allah, mengharap ridho dari Allah, bergantung hanya kepada Allah. Ini ciri pertama. Yang kedua, yakin dengan kedatangan hari kiamat, sehingga mempersiapkan bekal terbaik untuk pertemuannya dengan hari itu. Ini ciri kedua. Yang ketiga, senantiasa ingat kepada Allah. Wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah. Ini maksudnya senantiasa ingat Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun berada, baik ketika sendirian maupun ketika bersama orang lain. Baik di waktu senang maupun di waktu susah, itu ingat terus kepada Allah. Maka hanya orang yang punya 3 ciri ini, 3 ciri yang melekat pada dirinya ini sajalah yang bisa menjadikan seseorang itu
menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Meski ngaku Islam, tapi tidak ada pada dirinya 3 ciri ini, maka sangat sulit dan mustahil bagi dirinya menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Meski ngaku beragama Islam. Jangan-jangan termasuk kita, naudzubillah. Ngaku beragama Islam, sregep ngaji, tetapi sampai tidak ada perasaan merasa diawasi oleh Allah. Sehingga ketika mata manusia tidak melihat, mudah sekali kita bermaksiat. Berarti ciri ini belum melekat pada diri kita. Sehingga sulit menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Tapi hamba Allah yang punya 3 ciri ini melekat pada dirinya, maka dia akan jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Ya, ada lagi.